Oke, selamat bertemu kembali di mata kuliah pengantar arsitektur di minggu ke-11 setelah minggu sebelumnya atau materi sebelumnya di minggu ke-9 yang kemudian dilanjutkan review tugas di minggu ke-10. Di minggu ke-9 bicara tentang ruang dan bentuk. Maka di minggu ke-11 ini kita akan berdiskusi atau kita akan menjelajah apa itu elemen arsitektur sebagai sebuah tipe sistem dan komponen yang terkait dengan informasi dalam sebuah proses desain arsitektural. Materi kali ini sebagian besar didasarkan pada buku Francis D. Kaching yang berjudul Introduction to Architecture, terutama di bab ke-7 kalau nggak salah, yaitu Element of Architecture, Type, System, and Component that Inform Design. Apa itu komponen arsitektur? Komponen arsitektur terkait dengan hubungan yang menyusun atau merangkai many different architecture component. Jadi banyak komponen-komponen di dalam arsitektur yang kemudian dirangkai menjadi sebuah hubungan, sebuah uh, keterpaduan yang kemudian dipahami sebagai di sini akan membahas sebagai anatomi dari arsitektur itu sendiri. Dan yang perlu dicatat bahwa arsitektur sangat pada dasarnya adalah sebuah disiplin yang selalu berkembang, selalu punya potensi untuk invention dan inovasi. Jadi selalu berkembang, sehingga apa yang disajikan di sini adalah merupakan komponen-komponen dasar. Dari bab 7 dari buku Francisca de Kaching ini, sebenarnya saya akan memilih beberapa hal saja. Sehingga mahasiswa kalau ingin lebih lanjut memahaminya, silakan baca. Dan catatan penting adalah apa yang disampaikan di buku ini dalam konteks hunian atau dalam konteks arsitektur di 4 musim, sehingga banyak istilah, banyak komponen-komponen yang mungkin tidak familiar di kita di Indonesia terutama. Namun sebagai sebuah pengetahuan sebaiknya memang dipelajari sehingga tahu sih sebenarnya apa komponen-komponen dasar yang seharusnya ada di dalam arsitektur. Oke, mari kita coba jelajah lebih lanjut. Di bagian pertama dari bab 7 ini membahas tentang tipe bangunan. Building type itu macam-macam. Building type ada yang berdasarkan fungsinya. Jadi seperti yang diungkap oleh Time Saver itu berdasarkan fungsinya. Sedangkan yang coba diungkap atau yang disajikan oleh buku Introduction to Architecture ini adalah berdasarkan tingginya atau jumlah lantainya. Yaitu ada low rise, sebuah bangunan yang memiliki 1, 2, atau 3 lantai. Jumlah lantainya maksimal 3 yang biasanya tidak punya elevator atau lift. Namun belakangan ini kalau terkait dengan inovasi, ada beberapa rumah tinggal, katakanlah cuma 3 lantai, tapi menggunakan lift karena kebutuhan untuk orang yang difabel atau orang yang sudah lanjut usia, sehingga perlu menggunakan kursi roda yang tidak mungkin menggunakan jalur vertikal atau sirkulasi vertikal tangga konvensional, sehingga diperlukan sebuah elevator atau lift. Jenis liftnya juga macam-macam. Oke, jenis kedua adalah mid-rise yang biasanya berjumlah 5-10 lantai dan seperti standar umumnya, standar bangunan di atas 4 lantai biasanya disyaratkan untuk adanya lift atau elevator. Kemudian di bagian kanan, gambar paling kanan adalah potongan dari sistem lift itu sendiri. Jadi kita akan banyak bicara tentang dari contoh
bangunan dan gambar teknisnya. Oke, jenis berikutnya adalah high rise. Jumlah lantainya di atas 10, dan kemudian skykeeper. Ini sudah ini dijelaskan bahwa lebih dari 100 meter, 150 meter, dan sebagian besar dihuni. Jadi harus ada manusianya, karena ada beberapa bangunan yang memang tingginya di atas 150 tapi berupa tower untuk telekomunikasi. Sangat berbeda. Ini salah satu contohnya, ada yang di London, tingginya 179,8 meter, dan yang paling tinggi adalah Burj Khalifa yang ada di Dubai, yang sampai sekarang mungkin yang paling tinggi, yaitu 828 meter. Dan skykeeper menariknya adalah di semua benua, di semua tempat itu punya skykeeper. Jadi yang menarik adalah justru di Asia itu rata-rata di atas 500 meter ketinggiannya. Dari Burj Khalifa, Shanghai Tower, sampai Ping An Finance Center yang ada di Shenzhen, Tiongkok. Dan kalau kita perhatikan bahkan di Afrika juga ada, di Johannesburg di Afrika Selatan ada bangunan The Leonardo, tingginya 234 meter. Ada kebutuhan, di samping juga ada kebanggaan untuk menunjukkan teknologi bahwa negara atau kawasan ini mampu membangun skykeeper. Jadi itu kita bisa mengulasnya bangunan itu dari beberapa macam sisi. Oke, ini tentang building type kaitannya dengan jumlah lantai. Kenapa hal ini kemudian menjadi penting, dan kenapa kemudian kita akan menjelajah lebih lanjut setelah kita paham ada jumlah lantai sampai di atas 800 meter, di jumlah total bangunannya tingginya adalah 828 meter. Kita akan bicara tentang dari sisi bahwa dari keperluan gambar. Jadi di buku Paul Dessau ini, Graphic Thinking for Architect and Designer, dikatakan bahwa sebenarnya gambar-gambar yang disajikan seorang arsitek adalah cara berkomunikasi dengan manusia. Sehingga nanti contoh-contohnya pada berikutnya, baik di bukunya F.D. Kaching, Introduction to Architecture, maupun beberapa contoh yang coba saya tambahkan di sini, kita akan melihat design drawing. Jadi dari idea seorang arsitek sampai ke gambar yang bisa di-deliver atau bisa dibaca atau bisa dikonstruksikan dalam proses konstruksi, dalam proses pengerjaan di lapangan. Jadi gambar di dalam dunia arsitektur itu tidak hanya sekedar tarikan garis semata yang kadang tanpa makna, tapi punya konsekuensi, bahkan sampai konsekuensi di proses pembangunan. Drafting used to instruction to builder. Jadi gambar-gambar idea dari seorang arsitek akan terwujud nyatakan dalam sebuah proses yang panjang, dan juga perlu gambar yang kemungkinan kita sebut dengan gambar kerja. Oke, kita coba setelah kita paham building type-nya, kita paham posisi gambar di dalam dunia atau di dalam pekerjaan seorang arsitek, kita akan coba masuk. Elemen yang paling mendasar dari sebuah bangunan ini di buku Francis F.D. Kaching, Introduction to Architecture, ini dicontohkan dari sebuah hunian. Dari building site-nya, nanti kita akan bicara juga sedikit tentang building site, kemudian fondasi, struktur di atas fondasi yang akan menopang lantai, yang di beberapa tempat, terutama di 4 musim, punya mechanical system untuk heating, untuk pemanasan. Kemudian dari lantai kita akan ketemu pintu, ketemu jendela, kita ketemu dinding, kemudian juga apa itu
ruang. Kita akan juga sedikit bicara juga tentang langit-langit, ceiling, dan kemudian atap. Ini gambar isometri yang menginformasikan elemen-elemen dasar di sebuah bangunan. Namun gambar-gambar isometri ini bukanlah gambar standar untuk sebuah konstruksi. Di sebelah kanan ini gambar-gambar yang biasanya digunakan untuk menyampaikan ide perancangan. Ada denah, ada potongan, ini juga potongan, ada gambar tampak samping. Itu kalian akan pada semester-semester berikutnya kalian akan mendapatkan beberapa teknik-teknik penggambaran, terutama untuk denah atau gambar-gambar prarancangan. Nanti di beberapa semester berikutnya, kalau nggak salah di semester 4 atau semester 3, kalian akan mendapat materi tentang detail engineering drawing atau gambar kerja yang sifatnya lebih teknis dan sifatnya lebih untuk digunakan atau dibaca oleh seorang kontraktor dalam proses pengerjaan sebuah bangunan. Oke, ini elemen dasarnya dari sebuah bangunan. Yang perlu dicatat adalah struktur bawah, fondasi, ada struktur badan, struktur tengah, yaitu dinding, kemudian ada tiang, ada balok dan segala macam, dan struktur atas, yaitu biasanya berupa atap. Kita mulai dari atap. Salah satu jenis atap adalah atap datar. Seringkali mahasiswa menempatkan atau ingin mudah dalam sebuah proses perancangan dengan menggunakan atap datar, atap dak beton. Tapi atap dak beton atau atap datar itu masih punya konsekuensi, terutama ini kaitannya dengan drainase. Ke arah mana air hujan itu akan jatuh, itu yang paling minimal. Kenapa? Ya, atap datar ini bukan sebuah kolam. Atap datar ini pasti punya kemampuan atau punya potensi untuk digenangi air. Di seluruh dunia, bahkan di 4 musim pun, seperti gambar ini, itu ada perlakuan khusus terhadap atap datar. Salah satunya dipasang laminasi untuk sebuah atap datar. Dan ada sistemnya, ke arah mana air itu akan jatuh. Dari ide ini, arah jatuhnya air, aliran air hujan itu ke arah mana, itu kemudian perlu didetailkan gambarnya. Berapa sih tebal betonnya, berapa sih baloknya, kemudian bagaimana waterproofnya. Ini kan waterproof membran seperti yang dipegang Bapak ini, itu membrannya. Kemudian ada perlakuan lagi, ada surface treatment seperti apa. Kemudian bagaimana dengan di ujung gini. Ini kan tidak mungkin hanya diletakkan. Kalau hanya diletakkan lembaran ini, air akan merembes ke dalam celah-celah ini. Dan itu akan merepotkan lagi. Kemudian di bagian atas ini, di bagian tembok dari dinding atap datar juga ada perlakuan khusus lagi. Sehingga air hujan itu akan langsung jatuh. Tidak merembes di tembok ini. Jadi atap datar itu sama juga dengan perlakuan atap-atap yang lain. Ada perlakuan terhadap air hujan. Bukan hal yang sederhana. Oke. Inovasi berikutnya, atap datar itu ternyata kamu mempunyai kelemahan besar adalah menerpa atau terkena sinar matahari yang cukup terik. Sehingga efeknya adalah ruang di bawah atap datar itu yang menjadi cukup panas. Apalagi materialnya kan material beton bertulang yang efeknya panasnya luar biasa. Inovasi berikutnya adalah bagaimana atap datar itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah green roof. Sebuah atap datar tapi punya insulasi berikutnya untuk meredam panas dan segala macam. Sekaligus juga efeknya justru pada lingkungan. Sehingga
panas yang dipantulkan oleh dak beton itu tidak menambah panas lingkungan. Kemudian muncullah yang disebut dengan green roof. Green roof juga bukan sederhana, tidak hanya sekedar menabur tanah, menanam rumput, tidak sesederhana itu gitu. Ada teknik-tekniknya. Ada yang pakai plywood, kemudian ada yang dipasang beberapa lapisan sebelum tanahnya atau media tanamnya. Atau yang menggunakan teknik lain, menggunakan membran khusus atau menggunakan tekstil khusus yang bisa meresap air sekaligus untuk tempat hidup dari tanaman. Jadi ini inovasi berikutnya. Kemudian kenapa ada kerikil di sini? Ini kaitannya juga tadi dengan aliran air hujannya. Jadi ditampung supaya tidak media sekaligus media tanamnya tidak berlarian atau tanahnya tidak berlarian. Pada saat bersamaan juga ini untuk meredam atau untuk mengalirkan air yang jatuh di atas rumput di roof garden. Ini inovasi dari atap datar. Kemudian atap konvensional biasa, ini atap jenis perisai, hanya dua sisi, di sisi sini dan sisi sini. Tapi konstruksi di bawahnya, ini yang saya beri contoh adalah menggunakan konstruksi atap menggunakan kayu, jadi kuda-kuda kayu dengan beberapa keterangan yang detail. Jadi ini gambar detail, gambar kerja yang biasa digunakan untuk potongan kuda-kuda kayu. Jadi menggunakan genteng tanah liat atau genteng kodok istilahnya. Sekarang macam-macam gentengnya. Ada yang beton, ada yang kemudian pakai bitumen dan segala macam. Efeknya adalah konstruksinya juga akan beda karena bebannya akan beda. Kalian akan mempelajarinya di semester 2 dan 3 kalau nggak salah untuk atap-atap dengan struktur kayu. Ini atap pelana, kemudian atap perisai, atau yang beberapa orang menyampaikan atap limasan. Jadi tidak sesederhana hanya dua sisi saja, tapi kemudian ada 3 sisi. Jadi mengikuti miring dari atap itu. Jadi ini di bagian sudut ada jurai di bagian luar, ini jurai luar, ini jurai dalam. Ini tempat talangnya, jadi aliran air di sisi pertemuan antara sisi yang di sini dan sini. Ini gambar denah atapnya, lengkap dengan keterangan jurainya berapa, menggunakan kayu apa. Ini kayu kamper ukuran 8/12. Kemudian list plank di bagian sisi ini menggunakan papan misalnya ukuran 3/30. Keterangan lanjutnya atau detailnya nanti akan kalian terima di mata kuliah struktur dan konstruksi. Oke, ini atap perisai. Kemudian kalau tadi bicara dengan sistem struktur kayu, material kayu, ini sistem struktur yang menggunakan konstruksi baja, bukan baja ringan. Saya tidak merekomendasikan kalian untuk menggunakan baja ringan karena pada dasarnya baja ringan itu adalah seng yang dilipat, seng yang ditekuk. Untuk sebuah konstruksi atap, terutama dengan bentang yang cukup lebar, itu sebaiknya menggunakan baja I atau baja kanal C dan segala macam baja itu. Nanti kalian akan pelajari di mata kuliah struktur konstruksi. Dan efeknya adalah sistem pembebanannya juga beda. Model kuda-kudanya juga beda. Kenapa? Nanti akan kalian pelajari lebih lanjut. Tapi saya hanya di sini hanya memperkenalkan atau memperlihatkan bahwa ada yang disebut konstruksi kayu untuk atap, ada yang menggunakan konstruksi baja. Pertimbangannya macam-macam, baik pertimbangan bentang maupun pertimbangan efisiensi, ketersediaan material,
kemampuan tukang dan segala macam. Jadi pertimbangannya macam-macam, tergantung dari kebutuhannya nanti. Oke, itu jenis atap. Lalu kita dari atap kita turun ke bawah, langit-langit, atau biasa disebut dengan plafon. Di zaman Renaissance, atap dom biasanya kemudian langit-langitnya atau plafonnya dilukis seperti gambar karyanya Michelangelo di Vatikan. Ini dilukis, ingin menunjukkan posisi dunia atas, dunia langit, dunia surgawi, alam surgawi dengan dunia bawah. Jadi dom ini kemudian dihias. Itu salah satu fungsi dari plafon atau fungsi dari langit-langit, terutama di masa Renaissance. Ada komunikasi seperti tadi ya, mengkomunikasikan atau mengingatkan manusia bahwa manusia berada di alam bawah dan ada di alam suci, alam di atas, alam yang ilahi. Oke, secara teknis plafon juga bisa diwujudkan seperti ini. Jadi plafon punya layer, punya tingkatan yang kemudian dimainkan dengan atau dilengkapi dengan pencahayaan, baik pencahayaan yang direct, seperti ini direct, maupun indirect, pencahayaan tidak langsung yang memunculkan kesan ruang tertentu. Dan di sebelah kiri adalah gambar teknisnya, bukan gambar teknis dari gambar ini, tapi dari foto ini atau dari ilustrasi ini, tapi ini gambar teknis untuk sebuah langit-langit. Jadi ada yang digantung, kemudian gypsumnya dilembar di sini, kemudian rangka gypsum itu ditembakkan ke arah, biasanya bagian atas adalah plat beton, atau kalau tidak plat beton modelnya ada seling pakai kawat baja, ini ditembakkan ke atau dikaitkan di kuda-kuda atap. Itu teknisnya. Oke. Atau jenis yang lain atau fungsi dari plafon yang lain, kalau tadi bicara tentang estetika kaitannya dengan keindahan atau pesan tertentu, kalau sistem yang ditampilkan ini adalah plafon yang punya fungsi secara untuk perletakan mechanical electrical, terutama AC. Jadi ini kotak-kotak ini adalah kerangka atau rangka dari plafon. Bisa menggunakan lembar-lembar gypsum. Tapi di balik itu ada ducting untuk AC. Jadi ini macam-macam contohnya. Dan ini penggambaran dari ducting tersebut. Seperti apa ductingnya untuk AC itu. Ini biasanya kalau nggak salah ini AC sentral. Jadi ini ada outletnya, tempat keluarnya udara dingin dari plafon. Jadi ini sistem yang bisa disembunyikan atau ditempatkan di ruang antara plat lantai dengan plafon. Jadi ada beberapa juga yang kalau kalian perhatikan di beberapa restoran cepat saji, katakanlah KFC dan segala macam, ductingnya diekspos. Ada tujuannya memang, salah satu untuk efisiensi, kedua juga desain ductingnya juga lebih rapi. Nah, itu ada kepentingan kaitan efisiensi, kaitan dengan desain dan segala macam, estetika, plafon dan segala macam. Oke, kita berlanjut. Kalau tadi bicara plafon, kemudian kita turun ke bawah lagi, yaitu ruangan-ruangan yang dipahami sebagai room tadi. Ada attic yang biasanya di beberapa rumah tinggal di Eropa atau di Amerika ada attic, jadi ruang di bawah atap. Ini kemudian biasanya plafon, ada ruang di atap, di atas, di bawah atap. Ini gunanya biasanya juga disewakan untuk kamar atau untuk gudang dan segala macam. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan. Ini yang biasanya terjadi di rumah di Eropa atau di Amerika, gitu loh. Jadi tempat penyimpanan anggur, tempat penyimpanan makanan, bahan makanan dan segala macam.
Kemudian ini penjelasan tentang pergerakan, kalau ada jendela, ada pintu, jenis pintunya juga macam-macam, dari pintu yang kecil sampai pintu yang cukup lebar, terkait dengan jumlahnya. Kemudian gambar-gambar ini menjelaskan ada beranda, ada teras, kemudian ada deck yang ke arah teras samping umpamanya di situ. Ini kalian bisa baca sendiri karena beberapa mungkin tidak familiar dan tidak tepat. Tapi sebagai sebuah pengetahuan, sebaiknya kalian tahu apa itu porch, apa itu portio, apa itu beranda, apa itu teras dan segala macam. Memang akan jarang digunakan, bahkan sampai kalian tugas akhir juga tidak akan memunculkan. Tapi sebagai sebuah pengetahuan sebaiknya kalian pelajari juga. Oke, ini juga lebih lanjut, tapi mungkin yang akan cukup familiar di kita adalah courtyard. Courtyard kalian akan bisa temukan di beberapa rumah, apalagi rumah-rumah yang punya tradisi atau hubungan dengan arsitektur Tiongkok. Selalu ada courtyard, dan biasanya di courtyard itu kemudian ada altar, karena altar di courtyard itu disyaratkan punya koneksi dengan langit, jadi harus terbuka dan segala macam. Sunroom ini sebuah fasilitas yang kemudian menjadi familiar atau sebuah fasilitas yang menjadi umum pasca pandemi. Jadi tempat berjemur dan segala macam, seperti contoh di sini. Dan untuk di Indonesia memang jarang sunroom, karena memang kita punya keuntungan sinar matahari yang terik, yang kita siang dan malam jumlahnya sama. Berbeda kemudian kalau di iklim 4 musim, karena nanti di musim panas mungkin siangnya lebih panjang daripada malam. Di musim dingin malamnya lebih panjang daripada siang. Dan panasnya juga tidak terlalu terik. Ada keuntungan, ada kelebihan, sehingga sunroom ini menjadi tidak terlalu familiar untuk ada bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Tapi sunroom ini menjadi pemikiran atau menjadi potensi menarik untuk dikembangkan lebih lanjut kaitannya dengan kesehatan, terutama zaman COVID kemarin. Jadi disyaratkan untuk berjemur dan segala macam. Beberapa orang kesulitan karena rumahnya tertutup semua, sehingga tidak ada tempat untuk berjemur. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita bicara ruang, kita bicara sirkulasi dan segala macam di ruang tersebut, kita bicara kemudian tentang dinding. Dinding sepertinya sederhana itu. Jadi ini jenis-jenis bearing wall, jenis-jenis dinding yang kaitannya dengan struktur nanti. Ada kemudian dinding untuk interior, nanti ada contohnya juga. Kemudian ada apa itu pilaster dan segala macam. Dinding bagian luar yang perlakuannya berbeda dengan dinding yang bagian dalam. Tapi yang menarik adalah ketika bicara dinding, seorang arsitek Andi Rahman itu mengolah dindingnya menjadi sedemikian estetik, atau bahkan bisa dikatakan cukup extraordinary. Jadi tidak hanya sekedar dinding halus, tapi punya ornamen. Jadi ornamennya ditempatkan pada dinding. Seperti gambar di bawah ini adalah ornamen-ornamen yang dihasilkan dari susunan bata. Ide dasarnya adalah ornamen yang ada di kain. Khusus yang ini agak beda. Ini bukan dinding, tapi langit-langit yang digantungkan atau dipasangkan bata. Ini di bagian nomor 9 ini di bagian musola. Jadi musola itu ada peninggian lantai dengan bata, tapi di bagian atas juga ada bata yang digantung. Bata itu dijepit menggunakan teknik khusus dengan plat baja, kemudian bata itu digantung. Ya cukup berisiko, tapi tingkat keamanannya juga diperhitungkan. Ini bagian dinding yang kemudian di expose menggunakan susunan bata dengan ornamen khusus. Itu Mas Andi Rahman.
Yang menarik ada kemudian ini, sisi ini. Ini nanti kita akan bicarakan khusus ini. Dinding yang lubang-lubang, yang untuk memasukkan cahaya dan segala macam. Oke. Berikutnya adalah dinding double. Jadi ini istilahnya adalah secondary skin. Dinding kedua. Jadi ada dinding, kalau contoh yang ini ya, ada dinding kaca, tapi kemudian ada dinding kedua yang sifatnya bisa dibuka dan ditutup seperti contoh ini. Fungsinya apa dari secondary skin? Ini biasanya dimunculkan untuk daerah-daerah dengan tingkat paparan sinar matahari cukup kencang. Kalau di Indonesia pada umumnya di bagian barat, tapi tolong benar-benar diperhatikan. Barat di daerah Palembang dengan barat di katakanlah di Surabaya atau di Denpasar itu intensitas panas atau intensitas terik matahari itu berbeda. Meskipun sama-sama barat ya. Tapi karena posisi apalagi kemudian dibandingkan dengan Aceh itu akan sangat berbeda. Jadi lintang utara atau lintang selatan itu akan memengaruhi jatuhnya sinar matahari. Fungsinya seperti yang tergambar di sini. Fungsinya untuk meredam panas. Salah satunya untuk meredam panas. Kedua, ya salah satunya untuk menutupi. Ada beberapa secondary skin memang dimunculkan untuk menutupi beberapa AC outdoor. Jadi supaya tidak terlalu mencolok, tidak terlalu terekspos. Pada saat bersamaan juga untuk lebih mengawetkan atau menjaga kualitas AC outdoor tersebut sehingga tidak terlalu terpapar sinar matahari dan atau terpapar hujan. Atau secondary skin juga bisa dimanfaatkan untuk menanam, untuk tanaman, sehingga muncul juga pengembangan atau inovasi berikutnya, bukan secondary skin tapi menggunakan dinding kaca, namun dinding kacanya ini berteknologi tinggi. Salah satunya adalah dinding ini terkait dengan dinding interior. Sebuah kantor pada saat tertentu dia terbuka atau transparan. Dinding kaca ini kita seperti pada umumnya kaca, kita bisa melihat bagian-bagian aktivitas di dalam. Tapi pada saat tertentu tinggal di off-kan, dinding kaca ini akan berubah menjadi dinding blind. Kaca yang tidak tembus, kita tidak bisa melihat aktivitas di dalam. Saya tidak tahu apakah ini one way view-nya, sehingga orang luar masih bisa lihat aktivitas di luar, namun orang di luar tidak bisa melihat aktivitas di dalam ruangan, atau memang benar-benar terblok. Atau inovasi berikutnya menggunakan dinding kaca, tapi kacanya ini punya potensi atau punya kemampuan untuk merubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ini yang sifatnya sangat vertikal, di sini punya kemiringan sesuai dengan jatuhnya sinar matahari. Jadi ada fotovoltaik, sebuah teknologi yang bisa merombak atau merubah sinar matahari menjadi energi listrik. Jadi ini juga terkait dengan energi terbarukan, energi yang ramah lingkungan. Ini gambar detailnya. Oke. Selanjutnya kita setelah dari dinding kita turun ke bawah, kita turun ke lantai. Di bagian kanan kita melihat bagaimana desain lantai itu berbeda karena ada motifnya, ada peninggiannya, ada karpetnya. Silakan kalian mengingat definisi ruang terkait dengan material atau yang horizontal, elemen horizontal. Ada karpet, ada peninggian sedikit seperti ini, ditinggikan sedikit, sehingga ada pembeda ruangnya antara ruang di sini dan ruang di sana. Jadi itu kaitannya dengan definisi dari ruang. Oke. Atau kita berlanjut lagi. Ini inovasi berikutnya.
perbedaan ketinggian lantai itu juga akan membuat suasana yang berbeda. Seperti contoh ini. Atau materialnya juga berbeda. Material yang hitam ini itu fungsinya untuk sirkulasi. Sedangkan dibedakan dengan ruangan ini walaupun tidak ada penyekat yang masif ya. Artinya ada dinding yang masif. Tapi dengan pembedaan material itu akan membedakan suasana ruang atau membedakan fungsinya. Kalau ini tempat sirkulasi, ini zona untuk tempat duduk dari sebuah kafe katakanlah seperti itu. Atau ada peninggian, ditinggikan. Jadi ini kafe dengan tempat duduk, ini tempat duduk warna hitam ini, atau menggunakan bench seperti ini. Atau dari contoh ini kita bisa melihat bagaimana peninggian lantai kemudian dipadu dengan desain etik, desain plafon, itu akan muncul. Ini biasanya muncul di apartemen dengan keterbatasan ruang, tapi punya ceiling atau punya jarak antara lantai dan plafon yang cukup tinggi, sehingga bisa dimanfaatkan ruang di atas dengan ketinggian tersebut. Jadi ini ruang kerja, ada tangga sedikit untuk ke ruang tidur atau kamar tidurnya. Atau seperti ini, dengan konsep mezanin, ya, kita bisa memanfaatkan, bisa menambah lantai di bagian di sini dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi, katakanlah 180 dari lantai ke balok ini, balok besi ini 180, sehingga cukup untuk seorang berlalu lalang beraktivitas pada umumnya. Tapi pada saat bersamaan juga di bagian atas kita dapat ruang yang lain, ruang kerja yang lain seperti itu. Ini kaitan dengan desain lantai dipadu dengan pemanfaatan jarak antara lantai dan plafon atau dengan langit-langit. Oke, berikutnya mechanical, electrical, dan plumbing system. Ini kalian akan dapat detailnya pemahaman ini di mata kuliah utilitas. Tapi sekedar tahu aja bahwa di hunian 4 musim selalu punya apa itu dengan pemanas ruangan, baik menggunakan kayu bakar seperti itu, atau menggunakan elektrik, atau menggunakan gas, kemudian disalurkan untuk ke seluruh ruangan di bangunan, sehingga perlu ada perlakuan khusus terhadap lantainya. Jadi lantainya mereka punya ada pipa-pipa pemanas. Itu kaitan dengan gambar yang sebelah kiri. Yang gambar ini kaitan dengan plumbing. Ini yang biasanya terjadi untuk jumlah lantai yang mid, high, sama skyscraper. Jadi ada zona basah atau zona katakanlah kamar mandi, WC, toilet yang kemudian tersambung oleh shaft plumbing. Shaft plumbing adalah sebuah tempat yang di satu tempat, satu sisi yang digunakan atau ditempatkan untuk pemipaan, pipa baik air kotor, baik air buangan, air kotor. Jadi air bersih, air kotor, kotoran itu akan punya ada satu shaft tertentu. Sehingga ini juga plumbing juga punya sistem yang cukup rumit kaitannya dengan katakanlah yang wastafel yang paling sederhana. Masuknya air bersih dibuang menjadi air kotor seperti apa. Belum lagi dengan WC. Tidak hanya air bersih, air kotor, tapi juga kotoran. Tuh. Sehingga perlu ada ruang khusus. Kemudian pengolahannya, apa yang kemudian kita sebut dengan septic tank gitu. Oke. Sistem utilitas, sistem mechanical electrical, sistem plumbing tadi, kemudian tidak hanya disembunyikan seperti tadi di bagian plafon, ducting untuk AC, kemudian disembunyikan di ruang antara plafon dan plat lantai. Contoh ini karyanya Renzo Piano dan Richard Roger di Paris
Pompidou Center itu justru mengekspos utilitas sebagai konsep dasarnya itu industrial Inggris yang masuk ke dalam sebuah kota di Paris, kota budaya, kota yang penuh banget benda-benda bangunan-bangunan antik, bangunan-bangunan masa Renaissance atau bahkan sejak zaman Romawi. Kemudian muncul bangunan ini, sebuah pusat kebudayaan kontemporer, dan memunculkan. Jujur saya tidak hafal warna-warna ini, tapi warna-warna ini menunjukkan sistem utilitas tertentu, sistem plumbing tertentu. Ada air bersih, ada kotoran, ada buangan air hujan, dan segala macam. Kemudian utilitas untuk mechanical, electrical, untuk tangga berjalan juga diekspos seperti ini. Itu yang menarik dari bangunan ini. Dia merombak bahwa utilitas atau mechanical, electrical, atau plumbing yang biasanya disembunyikan diekspos sebagai sebuah estetik mesinal, sebuah estetik industrial. Ini bisa menjadi pemikiran atau menjadi konsep arsitektur yang tertentu. Ingat kembali tadi di awal bahwa arsitektur itu berkembang secara nature-nya, secara kebiasaannya selalu inovasi dan invention-nya. Itu yang terjadi di karya ini. Oke. Inovasi berikutnya adalah pemanfaatan air kotoran tadi, air kotor, terutama pemanfaatan air, konservasi air terutama. Bagaimana air itu kemudian tidak hanya sekedar dibuang kembali ke tanah, tapi kemudian dimanfaatkan sehingga muncul apa yang disebut dengan grey water recycle. Jadi dari shower, dari bathtub, dari wastafel, dari mesin cuci itu bisa dimanfaatkan, katakanlah untuk flush di kloset, katakanlah untuk menyiram tanaman dan segala macam. Jadi ada perlakuan khusus, atau bahkan menangkap air hujan di atas. Kembali lagi tadi atap datar tadi dimanfaatkan untuk menangkap air hujan, kemudian ditampung, difiltrasi sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan untuk wastafel atau untuk kloset biasanya. Jadi karena ada ketentuan untuk memasak dan segala macam, punya pH tertentu, sehingga pengolahan ini biasanya hanya diperuntukkan untuk tadi flushing di toilet atau untuk wastafel untuk cuci tangan aja. Itu jadi ada inovasi, ada pengembangan berikutnya, tidak hanya sekedar air hujan atau air kotoran yang dibuang, tapi kemudian ada perlakuan atau treatment berikutnya. Ini kaitannya dengan structure. Saya tidak akan menjelaskan cukup detail karena kalian akan menerima mata kuliah struktur konstruksi 1 sampai dengan 4 kalau nggak salah, dari kayu sampai ke high-rise building dan struktur bentang lebar, atau yang disebut dengan struktur advance, struktur lanjutan. Jadi ini hanya dasar. Terutama di bagian ini adalah saya highlight khusus terkaitan dengan lengkung ini, atau kalau di bahasa Inggris itu arch itu. Kemudian muncul keystone. Ada inovasi atau pengembangan berikutnya kaitan dengan melengkung ini. Ini di zaman-zaman klasik, kemudian dikembangkan oleh Santiago Calatrava sehingga menjadi sebuah struktur yang sangat advance. Lengkung itu kemudian menjadi permainan atau menjadi kekasan dari Santiago Calatrava. Karena Santiago Calatrava adalah seorang arsitek yang cukup lengkap. Dia seniman itu seniman lukis dan seniman pematung. Dia juga ahli struktur. Ahli struktur dalam pengertian bukan karena dia arsitek, tapi karena dia memang belajar tentang struktur konstruksi secara khusus, terutama struktur-struktur yang advance, kaitannya dengan struktur kabel dan kaitannya dengan struktur lengkung seperti ini. Jadi
kalau kalian ingin belajar terkait atau tertarik kaitan dengan struktur untuk mengolah eksplorasi desain kalian, silakan belajar Santiago Calatrava sebagai salah satu tokoh yang memang mengekspos atau mengeksplor struktur sampai ke titik yang paling ekstrim. Saya bisa mengatakan paling ekstrim karena beberapa contoh karyanya cukup buat saya mengagumkan, dengan seling kabel, dengan tarikan baja dan segala macam. Itu yang membuat saya terkagum-kagum, karena memang Santiago Calatrava seperti yang saya ungkap tadi seorang arsitek yang cukup lengkap kemampuannya. Oke. Setelah beres sampai ke struktur, kita masuk ke bagian bawah, yaitu pondasi. Pondasi, kalian akan mengenal beberapa macam pondasi, baik pondasi dalam maupun pondasi dangkal. Intinya adalah pondasi ini yang menghubungkan antara bangunan dengan tanah. Beberapa seperti apa? Ada, kalau yang tradisional kita kenal dengan pondasi umpak, atau kemudian di bagian yang sedikit advance, pondasi yang cukup dalam seperti ini, ada sampai harus ditanam atau dipukul untuk menancapkan tonggak-tonggak baja atau tonggak-tonggak beton, jadi paku buminya sampai di dalam seperti itu. Jenisnya akan macam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan beban yang ada di atasnya. Karena pondasi ini yang menghubungkan atau menopang atau menerima beban paling besar, karena dia akan meneruskan ke tanah. Sehingga biasanya pile cap ini akan bertemu dengan tanah keras atau tanah batu gitu, baru dia akan berhenti. Oke. Kalian dengan building site seperti yang saya ungkap tadi, saya memberi contoh karyanya Le Corbusier, Notre-Dame Rothschild. Di Rothschild, sebuah kapel di atas perbukitan. Jadi building site dari bangunan ini juga cukup menarik, sehingga secara sengaja si Corbu itu kemudian mengajak pengunjung untuk bisa mampu berputar, mampu melihat sekeliling bangunan ini. Itu kenapa pada pengembangan selanjutnya atau pada perbaikan atau penambahan fasilitas-fasilitas berikutnya tidak di sekitar bangunan ini, tapi justru jauh, supaya tidak mengganggu dari fokus utama dari bangunan ini, si chapel ini. Bangunan-bangunan pendukungnya diarahkan yang cukup jauh, sehingga kalau kalian lihat beberapa foto-fotonya, bukan foto udara, fokus utama di bangunan ini dan stand alone dari sendirian. Pemahaman ini adalah pemahaman nanti kalian akan di semester 3, kalau nggak salah ada analisis tapa, kaitannya dengan teori dan metode perancangan tapa. Di mata kuliah itu kalian akan mengeksplor bagaimana potensi tapa, apa yang kita bisa eksplor dari tapa yang demikian. Ini ada garis-garis kontur terlihat mulai menurun, sehingga fasilitas-fasilitas pendukung diletakkan di bagian luar dari lingkaran ini. Itu juga kaitannya dengan expose dari bangunan itu sendiri. Oke, terakhir sebagai penutup, saya akan mengajukan quote dari Frank Lloyd Wright, seorang arsitek Amerika, yang mengatakan arsitektur is alive. Arsitektur is life, or at least it is alive itself, taking form, and therefore it's the truest record of life. Jadi arsitektur itu kehidupan. Seperti tadi kita bicara tentang anatomi. Anatomi kaitannya biasanya dengan tubuh manusia, kaitannya dengan tubuh hewan. Tapi bicara tentang arsitektur, bicara tentang bangunan, sebuah sistem kehidupan dari bagian atas, atap, bagian tengah, bagian badannya. Bahkan analoginya juga mengatakan demikian, ada kepala, badan, kaki, bagian struktur atas, struktur tengah, struktur bawah, atap, dinding, kemudian pondasi.
seperti yang diungkap oleh si Frank Lloyd Wright ini. Is truest record of life, as it was life in the world yesterday, as is life today or ever will be life. Jadi setelah bangunan itu berdiri, kita melihat ke masa lalu sebagai menciptakan konteksnya seperti apa, hidup di masa sekarang, berfungsi dan segala macam, dan akan berlanjut untuk bersama si penghuni melintasi ruang dan waktu. Itu yang dipahami oleh Frank Lloyd Wright sebagai bahwa arsitektur adalah tentang kehidupan. Arsitektur adalah hidup. Minimal dia mengambil tempat untuk sebuah kehidupan dari manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai topik bicara tentang elemen arsitektur. Nah, untuk mempermudahnya adalah kalau bicara elemen arsitektur, ya kita lihat diri kita. Elemen yang ada di diri kita itu juga terungkap di dalam sebuah karya arsitektur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.